Sepekan sudah serangan fajar di rumah Raffi Ahmad berlangsung. Raffi pun sudah ditetapkan menjadi tersangka. Semua seolah tak percaya ini terjadi. Mulai dari orang-orang terdekat, keluarga, hingga para sahabat. Dari hari pertama hingga kemarin, seolah tak henti berbondong-bondong menjenguk Raffi Ahmad. Lantas seperti apakah perasaan hancurnya hati Bunda Raffi yang bagai dunia sampai terbalik? Inilah kisah tentang nasib Raffi Ahmad kini pasca penggerebekan serangan fajar di rumahnya yang telah berlalu seminggu yang lalu. Juga setelah dinyatakan positif dan ditetapkan menjadi tersangka Jumat kemarin. Artis dan presenter kondang yang tengah menjulang karirnya ini nyatanya justru mendapat banyak support. Artis seolah berbondong-bondong datang ke kantor BNN di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Mulai dari Olga, Ayu Dewi, Ola Ramlan dan suaminya Aufar Hutapea, Anang Ashanti, hingga Okan dan Ramzi. Juga masih banyak yang lain. Selain berempati dengan apa yang menimpa Raffi, mereka berusaha menenangkan sekaligus memberi semangat agar Raffi tetap setegar karang menghadapi kasus ini. Ya buat nyemangatin hati dia lah gitu loh. Jadi saya nggak kepingin dia down. Saya tahu perasaan hati dia pasti agak sedih, mikir. Ya perasaannya juga pasti ya kecewa sama diri dia sendiri, membuat mamanya kecewa, mungkin membuat saya kecewa gitu loh. Karena tadi pas dia duduk di bangku aja ngeliatin muka saya, "Ma, oke, ya udah, apa-apa ini ujian." Ya saya sih berusaha bercanda-bercandaan dia gitu loh. Jadi dia ketawa, senyum gitu aja. Ya nenangin, aku bawain buah, aku bilang makan buah yang banyak supaya ini segar kan karena kurus banget tadi ya. Terus aku bilang nanti kalau udah rehat kita mampir-mampir ngeliat kalau butuh apa-apa kan. Gimana pun Raffi baik banget sama kita gitu. Jadi kita juga ya sayang. Makanya kalau melihat ini kan pasti Raffi di rehab. Ya Raffi dengan kita datang aja udah seneng banget ya, dan kita juga support dengan bawain makanan kan. Ada pesan atau untuk khusus dari Mbak Ola ke Raffi gitu? Ya kita cuman bisa laluin benar. Iya mudah-mudahan semua ini bisa dilalui dengan tabah ya. Jangan terulang lagi. Iya. Intinya kan itu, jangan terulang lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan cepat selesai masalahnya dan gak berlarut-larut. Bukan hanya artis-artis seusia Raffi yang datang menjenguk seperti BBB yang sampai menggunakan kaos bergambar Raffi sebagai bentuk support. Artis senior seperti Rina Hasyim pun ikut menjenguk Raffi. Mereka datang tanpa mengenal waktu. Bahkan saat kantor BNN tutup seperti Sabtu kemarin, masih banyak artis yang datang ingin menjenguk. Walau tak berhasil bertemu Raffi, namun pasti kedatangan mereka amat berarti bagi Raffi yang telah dinyatakan positif mengkonsumsi metilon. Maksud dan tujuan kita datang ke sini sebagai teman, sebagai keluarga, pengen jenguk Raffi, pengen kasih support buat Raffi. Tapi sekarang ternyata kita belum diperbolehkan untuk jenguk Raffi. Mereka juga bilang nggak menjelaskan kenapanya, pokoknya nggak boleh ketemu. Nggak boleh ketemu dulu. Artinya sudah. Kecewa dong, saya udah dandan, dari jam berapa gitu. Saya pikir ketemu. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa. Tatap mukanya juga belum? Nggak boleh. Nggak, ini cuma sebagai salah satu bentuk dukungan untuk Raffi dari kita. Saya mau ketemu Raffi, kalau saya diizinkan saya mau masuk ketemu Raffi. Ya, sudah begitu aja. Dia udah kayak cucu saya, pernah main sama dia. Kita memberi dia support supaya dia tetap sehat, dia tentram di dalam segala macam. Udah gitu aja. Sangat kaget, saya nggak nyangka. Kalian ya itu berdoa semuanya ya, berdoa untuk Raffi, oke? Tak bisa bertemu orang yang dikunjungi bukan berarti lurus semangat untuk memberi dukungan. Ayu Sita dan Chelsea Olivia yang juga datang ke kantor BNN kemarin menegaskan kalau mereka bersama artis-artis lain mendoakan Raffi dan terus memberi support. Mereka merasa sangat kehilangan karena Raffi yang biasa bercanda dengan mereka kini meringkuk di kantor BNN. Memang kita di sini pertama kali kita bisa datang walaupun nggak sempat ketemu, tapi mudah-mudahan doanya sampai lah ke Raffi. Yang pasti kita kan sadar bahwa setiap manusia tuh nggak luput dari masalah. Ketika salah satu dari BBB pun kena masalah ya kita pasti akan support sebisanya. Ya, Raffi juga harus tahu kalau di luar sini banyak sekali yang ngedoain dia kok. Yang terbaik buat Raffi. Ya pokoknya Raffi yang kuat aja, yang ikhlas. Nggak ada satupun kekuatan, mau itu vitamin, mau itu perhatian kita, kehadiran kita.
yang terkuat adalah kamu dan tawakal sama Allah, ikhlasin aja. Ya doanya pasti ada, karena Raffi adalah seorang artis, seorang performer, atau pokoknya orang yang bergerak di bidang entertainment yang memang sangat berbakat dalam banyak hal. Jadi sayang sekali kalau misalnya dia karirnya bukan terhenti tapi terhambat sejenak karena hal seperti ini gitu. Aku kalau Raffi itu Aquarius, jadi gimana ya, Aquarius tuh cinta banget sama yang namanya kebebasan gitu. Dan sekarang Raffi cuma bisa diam di satu gedung, di sebuah ruangan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, pasti rasanya nggak enak banget. Jadi gitu pasti aku kalau mikirin itu aku pasti selalu nangis. Di depan kamera mungkin bisa ketawa-ketawa, tapi kalau di belakang kamera ya mikir, aduh gimana nih si Raffi, gimana nih gitu. Status tersangka yang dikenakan pada Raffi lantaran hasil tes urin menunjukkan positif mengkonsumsi metilon bukan hanya pukulan berat bagi Raffi dan keluarganya, melainkan juga amat telak dirasakan sahabat karibnya Olga Syaputra. Air mata seakan tak terbendung menggenangi pipi Olga setiap harinya. Hatinya serasa ikut hancur bak duka yang menggembung di hati Raffi. Bagaimana tidak, Raffi datang dalam mimpi seolah ingin menceritakan beban yang menghimpit batinnya. Hari kedua yang saya buat sedih, yang saya buat menangis, saya bangun tidur. Yang buat saya sedih, saya tidur, lalu saya mimpi, dan akhirnya saya terbangun. Setelah itu saya langsung menangis. Saya nggak tahu saya menangis karena apa, saya juga nggak tahu, karena mungkin Raffi kangen sama saya, mungkin Raffi pengen dijenguk saya nggak tahu. Cuma di dalam mimpi itu, di dalam satu studio dahsyat, tidak ada orang yang tahu bahwa dia datang. Produsernya pun nggak tahu. Tiba-tiba dia muncul dari sebelah kanan studio. Ini dalam mimpi saya. Dia muncul, dia lompat begitu, terus nengok ke saya. Dia cuma ngeliatin saya, terus dia keluar air mata. Saya nggak tahu itu artinya apa. Tapi dalam pikiran saya, apa dia kangen sama saya? Mungkin dia berpikir, kalau Olga belum liatin saya. Apa mungkin juga hatinya dia pengen bercerita sama saya, pengen ngomong sama saya gitu loh. Itu dalam pikiran saya. Dan akhirnya saya nulis ke Twitter saya. Semua mungkin merasakan kesedihan saya. Karena mungkin saya gitu orangnya, sayang sama siapapun. Orang lain aja saya doain saat saya sholat. Saya sholat berdoa, ya Allah, ampuni dosa temanku, sahabatku Raffi Ahmad. Kalau ini yang terbaik buatmu ya Allah, hatiku ikhlas. Tapi kalau emang ini ujian buat Raffi Ahmad dan memang kau memberikan seperti ini ya Allah, aku mohon selesaikanlah masalahnya. Jangan kau persulitlah keadaannya ya Allah. Getaran duka yang lebih hebat tentu saja dirasakan oleh Ibunda Raffi Ami Kanita. Dunia seakan terbalik. Putra tercinta yang digadang-gadang sebagai tulang punggung keluarga kini menjadi tersangka kasus narkoba. Penyakit liver yang diderita Ami Kanita pun langsung kambuh. Tubuhnya demam tinggi akibat batin yang terpukul. Perasaannya dibanjiri oleh rasa syok, malu hingga penyesalan. Ada perasaan bersalah sebagai seorang ibu menyesak di dalam dada. Udah bukan syok, udah amat terpukul, sedih. Rasa pada hari itu dunia hancur buat saya sebagai seorang ibu.
Rasanya hati saya udah macem-macem, malu, sedih, hancur, nggak keruan lah. Sempat saya ngedrop, kemarin saya demam tinggi, saya nggak bisa tidur, amat sangat mengganggu. Ya percaya nggak percaya, serasa mimpi. Apa ini benar? Rasanya ingin membalikan hari Sabtu kemarin gitu kan. Pokoknya sedih deh untuk seorang. Kayaknya ini kesedihan saya yang amat terdalam seumur hidup saya, amat sangat terpukul. Kecewa menjadi seorang ibu. Saya nggak bisa, ternyata saya akhirnya tidak bisa mendidik anak laki-laki saya. Tidak sebagai seorang ibu, nggak sukses mendidik anak. Macam-macam lah pikiran saya. Karena Raffinya tegar, bisa menenangkan saya. Jadi saya malah yang saya nangis terus meluk Raffi gitu. Udah saya cuma yaudah Raffi berdoa gitu, itu aja. Ya sedih lah gitu kan. Cuma kan kembali lagi kalau rezeki kan sudah Allah yang atur. Bismillah, ke depannya seperti apa. Mungkin ini cobaan dari Allah. Itu aja, terus saya kembali lagi kepada Allah. Saya tawakal aja, mencoba tawakal dan pasrah. Rasa sedih, malu, sesal, serta rasa bersalah terus mengaduk-aduk perasaan Ami Kanita bersama rasa cemas dan khawatir yang kian menghimpit. Tak pernah terlintas di benaknya bakal terjadi peristiwa pahit penggerebekan yang akhirnya membawa Raffi ke kursi tersangka narkoba. Raffi dinyatakan positif mengkonsumsi metilon. Lantas, apakah metilon itu? Mungkinkah Raffi tak tahu kalau zat itu ternyata terlarang? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Beda sama narkotik. Kalau narkotik itu memang membuat ketergantungan, edik, sakau. Pihak BNN memastikan bahwa Raffi Ahmad positif menggunakan metilon. Tapi apa sesungguhnya metilon itu? Benarkah metilon merupakan zat baru? Mungkinkah Raffi Ahmad tidak mengetahui bahwa metilon tersebut merupakan zat terlarang? Lantas bagaimana dengan nasib para pekerja Raffi dan juga kerinduan orang-orang yang mencintainya?